Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Syobesi, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Jemaat Getsemani yang ada di Tanjung Priok. Minggu pagi ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi semua jemaat kami yang ada di rumah masing-masing, yang terambil dari 1 Petrus 1, 13 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 13 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 13 sampai dengan 16. Kita doa. Terpujilah Kristus, Allah yang selalu baru dalam hidup kami, Allah yang menjamin hidup kami, Allah yang mengizinkan kembali kami ada di dunia ini saat ini, kami hidup segambar serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menyanyiakan waktu kami yang Kau berikan bagi kami. Untuk itu kami mau terus beribadah. Kami dengan seisi keluarga kami mau beribadah kepadamu. Pagi hari ini jemaatmu yang ada di setiap rumah, masing-masing dari jemaat Getsemani, akan siap beribadah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus ambil alih hidup kami. Ambil alih pikiran hamba-Mu yang dipercayakan untuk menjabarkan firman ini. Biarlah perkataan firman-Mu keluar dari mulut, bibir, dan hatiku adalah benar-benar perkataan. Berkuasalah Tuhan. Ambil dari tempat ini segala kekuatan yang bukan datang daripada Engkau. Kami hardik, kami patahkan kuasa pemerintah, teritorial, penguasa, pengudara, orang kuat di tempat di mana kami beribadah. Kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Yesus saja yang menyertai kami sehingga kami mengerti, memahami, mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Amin. 1 Petrus 1 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bersama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Hiduplah sebagai anak terang, anak-anak taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang telah membacanya, mendengarnya, mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Dikatakan berbahagia. Haleluya. Ya. Mari kita sama-sama merenungkan firman ini. Kita semua baru menyelesaikan Jumat Agung, kemudian kita masuk dalam hari Paskah atau hari kemenangan. Kita percaya bahwa kematian Kristus membuka pintu anugerah lebar. Terbelahnya tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci bukanlah sebuah simbol atau kejadian yang kebetulan, Bapak Ibu ya. Pada saat kematian itu maka tirai itu terbelah dua. Tetapi memang benar bahwa tirai itu sobek. Tirai itu sobek. Allah sudah tidak nyaman lagi tinggal sendirian, gitu ya. Allah nggak nyaman tinggal sendirian di ruang maha suci. Artinya Dia mau berdiam dalam gerejanya, umat yang telah dikuduskan dengan darah Yesus, dan kita mempunyai kebebasan penuh untuk bersekutu dengan Allah. Haleluya. Ya, saudaraku, inilah kesempatannya. Ya, kesempatan jangan kita sia-siakan. Karena Yesus sudah mati menebus dosa saudara dan saya. Darahnya tercurah mengampuni dosa saudara dan saya. Dia tidak hanya mati, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Maut, di mana kemenangan? Maut, di mana sengat? Maut tidak berkuasa lagi. Oleh sebab itu, Dia membutuhkan saudara dan saya untuk mau hidup
seturut dengan apa yang sudah dia perjuangkan. Karena secara manusia kita tidak akan mampu untuk menembus dosa saudara kita. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia mati agar saudara hidup, ya. Dia menderita agar saudara sukacita. Itu yang terjadi, saudara. Bahkan lebih dari itu, dia bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada saudara dan saya, dan dia mau katakan bahwa kita sudah jadi pemenang. Kita sudah menang dari maut. Untuk itu dia mau saudara untuk meraih hal ini. Oleh sebab itu tema yang saya angkat pada pagi hari ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara kudus, ya, kudus itu berbicara tentang suci, ya, tentang murni, gitu ya, cemerlang, tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Itulah yang Tuhan inginkan saudara dan saya seperti itu. Kuduslah. Dia katakan di ayat 15 itu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita harus menjadi kudus. Tuhan katakan kuduslah kamu. Ini merupakan sebuah perintah. Sebuah perintah yang harus kita ikuti, gitu. Dia tidak hanya memberikan saran atau memberikan usulan atau memberikan suatu pilihan, tapi dia menyatakan suatu perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, saya bisa menyatakan arti daripada kata kudus, gitu ya. Kudus itu artinya terpisah, gitu ya, dikhususkan. Jadi definisinya menjadi dipisahkan untuk dikhususkan bagi Allah. Haleluya. Ya, saudara dan saya dikuduskan, saudara dan saya dipisahkan untuk dikhususkan bagi Allah. Itulah, ya, itu kudus. Artinya kita ini dipisahkan untuk dikhususkan bagi Allah. Jadi kita mempunyai suatu kita sangat diutamakan. Tuhan sangat berharap agar saudara jadi seperti Dia, gitu ya, jadi seperti Dia. Karena kalau kita lihat, ya, Adam diciptakan dari debu dan tanah. Kemudian dia tidak taat dalam kehidupannya. Dia disuruh jangan makan buah dari pohon kehidupan, tapi dia berdua dengan istrinya makan buah itu. Akibatnya dosa yang terjadi. Dosa itu terus turun sampai kepada generasi saat ini. Sampai kepada kita semua, dosa keturunan itu ada. Nah, siapa yang mampu untuk membersihkan dosa itu? Dosa itulah yang membuat akhirnya hubungan kita dengan Allah menjadi terpisah, ya, menjadi terpisah. Akhirnya banyak hal yang terjadi, mulai dari Kejadian, Keluaran, ada hakim-hakim yang diciptakan di sana, ada raja-raja yang diciptakan, ada segala sesuatu hanya untuk mau supaya ada hubungan antara kita dengan Allah itu terjadi. Sampai seluruh perjanjian lama diadakan, tidak satu pun yang mampu membuat hubungan itu bisa terjadi. Hanya satu personal yang bisa melakukan itu, yaitu Yesus. Ya. Dia dari sorga datangnya, bukan dari tanah, dia dari sorga datang. Dari seorang perawan suci, tidak hasil suatu persetubuhan biologis yang terjadi antara suami dan istri, tetapi lahir dari kesucian Roh Kudus. Yesus hadir. Dia menjelma menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Ya, saudara dan saya menjadi manusia,
dia tidak bercacat dan tidak bercela. Sebenarnya kalau dia sama seperti kita harusnya bisa seperti dia gitu. Bisa menjadi sama seperti Kristus. Karena dia manusia 100% sama kayak kita. Dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak sama. Kalau lapar dia mau makan, kalau haus dia mau minum, sama. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan kematian dia, kemudian dia bangkit, dia mau supaya saudara jangan terus terjajah terhimpit dengan situasi saat ini lagi. Dia mau mengubahkan semuanya. Jangan lagi pakai daging, jangan lagi pakai dunia ini lagi. Tapi kenakanlah Yesus dalam hidup. Ya, kenakanlah Yesus. Sehingga hidupmu itu berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat-ayat yang tidak saya bacakan kepada kita semua, yaitu ayat 18 bilang ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal. 18-19. Makanya dikatakan di ayat yang pertama, ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada pernyataan Yesus Kristus. Dia mau saudara dan saya kudus. Nah, persyaratannya itu kudus, karena Yesus sudah menjadi pemenang. Yesus jadi manusia, berarti waktu dia jadi manusia, kok dia bisa tidak bercacat dan tidak bercela? Bisa kok dia. Kenapa kita tidak bisa? Nah, gitu saudara ya. Oleh sebab itu, mari kita meraih apa yang Yesus bisa, kita pun bisa. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tadi tema saya yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Yang pertama yang harus kita lihat, untuk kita meraih kekudusan ini, yang kita dapati yaitu Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan ialah siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Artinya pikiran kita inilah medan peperangan, saudara. Pikiran kita ini medan peperangan yang kadangkala dengan pikiran inilah kita mengambil suatu keputusan. Dengan pikiran inilah kita bisa diberkati atau juga kita bisa dikutuk dengan pikiran ini. Oleh sebab itu kita harus bisa supaya pikiran ini dikuasai oleh Yesus, begitu ya, dikuasai oleh Yesus. Perbuatan daging telah nyata, Galatia 5 ya Bapak Ibu, kalau kita baca di Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya, itu yang terjadi, di mana dia katakan begini Bapak Ibu, saya bacakan: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, semuanya itu adalah hal daging, saudara. Perbuatan daging. Yang mana perbuatan daging itu ujung-ujungnya adalah maut. Ya. Perbuatan daging itu ujung-ujungnya adalah maut. Ya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau itu terus yang kita konsumsikan, maka apa yang sudah Yesus lakukan dengan dia mati, dia bangkit, ya sia-sia. Ya sama seperti Paulus katakan gitu. Kalau kita tidak percaya dengan kalau kebangkitan Yesus tidak terjadi, maka semuanya sia-sia. Loh, sekarang dia benar-benar bangkit kok. Kenapa kita tidak meraih supaya kita bisa jadi sama seperti Kristus? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sebab keinginan daging adalah
Karena keinginan daging adalah maut. Roma 8 ayat 6, ayat 7-nya, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu dia. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Haleluya. Galatia 5 tadi. Untuk itu ya, jangan gunakan akal budi. Akal budimu harus dikuasai oleh hatimu. Akal budimu harus dikuasai oleh imanmu. Galatia 5 ayat buah roh. Galatia 5 itu katakan, Galatia 5 ayat 20 itu, bahwa buah roh. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya, sewaktu kita lihat kematian Kristus waktu dia digantung di kayu salib, Bapak Ibu lihat ya, waktu di kayu salib dia tergantung dan orang-orang mengejek dia, ya. Bahkan prajurit mengambil bajunya dan dilempar undi, dibagi 4. Pemimpin-pemimpin agama pada saat datang menyatakan, engkau bisa menyelamatkan orang lain, sekarang coba selamatkan dirimu. Ya. Bahkan prajurit mengatakan bahwa kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu. Penjahat yang di samping juga mengatakan, bukankah engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami juga. Haleluya. Tapi apa Yesus katakan kepada mereka? Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus yang sudah menderita, sudah sedikit lagi mati karena mereka ini. Tapi dia bilang, Tuhan ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suatu bentuk kasih yang tidak melihat latar belakang apa pada orang yang kita kasih. Kasihilah musuh, itulah Yesus. Apakah kita bisa seperti itu? Ini yang Tuhan butuhkan. Jangan dagingmu yang saudara besarkan, tetapi kasihmu yang harus dibesarkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, konsumsi firman Tuhan, ingat, itu sangat penting sekali. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka engkau akan diubahkan. Ya. Tidak ada cara manusia apapun untuk bisa membuat dia bisa berubah, hanya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan. Apa yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menyatakan kesalahan. 2 Timotius 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi, siapkanlah akal budimu. Akal budimu ini jangan pakai pikiran, tapi mari pakai hati. Atur dia dengan iman. Iman yang penuh dengan kasih. Karena kalau kita pakai pikiran, itu kehendak manusia kita yang tinggi. Tapi kalau kita pakai kasih, pakai hati kita, pakai iman kita, percayalah, engkau dapat menguasainya. Buah roh itu akan menjadi konsumsi. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka engkau akan diubahkan. Haleluya. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Roma 3 ayat 5 katakan begini, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, tahan uji menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Hiduplah sebagai anak yang taat. Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Tidak taat. Ada larangan, jangan makan buah pohon kehidupan, dan larangan itu mereka tahu. Mereka menyatakan bahwa Tuhan melarang kita boleh makan semua pohon di sini, tapi buah pohon kehidupan itu jangan. Mereka tahu, tapi lihat, dirayu, akhirnya tergoda, makanlah buah itu karena tidak taat. Kalau mau menguji ketaatan saudara perlu adanya kesengsaraan.
adanya situasi yang membuat saudara mampu ekonomi, apalagi saat ini kondisi ekonomi yang serba tidak menentu, ya, COVID-19, pandemi yang sedang berlangsung, virus corona membuat physical distance, ya, membuat kita harus ada di rumah, kantor-kantor ditutup, ya, tempat ibadah ditutup, sekolah ditutup, supaya tidak ada kumpul orang, tidak ada pertemuan, harus ada jarak. Nah, saudaraku, apakah ini membuat ekonomi kita bertumbuh? Justru terpuruk. Saat ini banyak PHK yang terjadi. Indosat ada sekitar 6.000 orang dipecat, saudara. Ada lagi di beberapa perusahaan-perusahaan yang memproduksikan sesuatu yang besar, terjadi PHK besar-besaran. Apalagi orang yang membutuhkan kehidupan, gajinya itu dari gaji harian, seperti ojek online. Kalau tidak ada apalagi larangan, nggak boleh goncengan, bagaimana mereka mau makan? Bagaimana kehidupan sehari-hari? Ini yang terjadi, saudara. Ini yang disebut kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Bisa nggak kita menghadapi? Haleluya. Karena kalau kita terus maju, maka nanti banyak orang yang sakit corona, banyak yang akan berdampak kepada orang lain. Ya, banyak video-video yang mempromosikan tentang stay at home, ya. Kalau tadi saya lihat itu, ya, ada bapak-bapak satu, dia tulis di ini nih, lihat ya, dia bilang, ini kalau bapak keluar ke pasar, pergi ke pasar, dia pulang sampai di pasar, dia dapat kena virus, dia bawa ke rumah. Di rumah itu ada dia punya istri, ada dia punya anak, ada dia punya ponakan, ada dia punya nenek, ada dia punya opa. Anak keluar kejangkit, istri keluar kejangkit, opa keluar kejangkit, semua keluar kejangkit, dari seluruhnya jadi terjangkit. Jadi dia bilang tetap di rumah. Ada positif, ada negatif yang terjadi. Tapi inilah kenyataan. Apakah kita bisa taat? Ya. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita taat. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. Ingat waktu Paskah, ya, di Keluaran 12 itu mengenai tulah yang ke-10. Seluruh anak sulung di Mesir dimatikan, ya, oleh malaikat maut, pencabut nyawa. Ada seekor domba yang dipersembahkan, dikurung dulu domba itu dalam rumah selama 14 hari. Selama 14 hari dikurung. Domba yang tidak bercacat dan tidak bercela dikurung selama 14 hari. Kemudian pada saat hari hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Darahnya diambil, ditoreh di ambang pintu. Nah, pada saat malaikat maut melewati rumah orang Mesir, di mana dia melihat di ambang pintu ada darah anak domba, maka rumah yang ada darahnya itu dia lewat. Itu namanya Passover. Itulah Paskah, ya, itulah Paskah. Rumah itu menang, rumah itu tidak dibunuh, rumah itu terselamatkan. Itulah Paskah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus dikarantina 14 hari setiap rumah kita masing-masing. Untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita terus mengkonsumsikan firman Tuhan, baca kitab suci, berdoa setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Pada saat engkau selama 14 hari di karantina, engkau berdoa, engkau menyucikan dirimu, engkau bertobat, karena Yesus sudah mengampunimu, Yesus sudah bangkit. Saudara dan saya saat ini jadi pemenang. Bersihkan dirimu, maka engkau punya kuasa
Sama seperti domba tadi. Kalau domba tadi darahnya dicoret, sekarang mulut kita punya kuasa. Amsal 18 ayat 21 katakan begini, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Perkataan kita lah yang membuat iman kita terjadi. Pada saat engkau percaya Yesus yang bangkit, mati dan bangkit hadir dalam dirimu, perkatakan percaya itu. Perkatakan iman. Dalam nama Yesus kami tolak virus corona. Tidak berlaku bagi kami. Kami percaya 10.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Kita hanya menonton saja. Mazmur 91 katakan, minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kenapa? Karena kita taat. Haleluya. Kita taat dengan firman. Perkatakan firman itu. Maka hidupmu tidak akan pernah turun. Engkau akan naik. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk itu jangan pernah takut. Kita berharga di mata Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Dia selalu ada makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan, manusia, saudara dan saya. Dan dia menaruh harapan penuh kepada saudara agar bersama dengan dia ada di sorga. Bahwa saat ini tirai pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci sudah sobek. Ya. Tuhan tidak mau sendiri lagi. Dia mau melihat umatnya yang ada di gereja ini. Dia mau bersama dengan engkau meraih keselamatan ini, meraih kuasa ini. Jadi yang kedua, ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, aku percaya 2 poin ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan pakai pikiran, tapi pakai hati. Ya, percaya saja bahwa dia yang telah mati dan bangkit ada dalam dirimu. Sehingga engkau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup bagiku. Kalau dia sudah ada dalam diri kita, maka hiduplah sebagai orang yang taat. Saya percaya kalau dia ada, kita pasti taat. Maka kekuatan kuasa yang ada pada kita sama seperti perkataan, sama seperti Yesus. Jika engkau percaya, katakan, maka hidupmu akan berubah. Haleluya. Biarlah firman ini menguatkan kita semua, jemaat-jemaat Getsemani yang ada di rumah masing-masing, apakah sektor Gihon, Pison, Tigris, Efrat, dimanapun berada. Saya percaya kita diberkati Tuhan dengan firman ini. Haleluya. Ya, kita sudah mendengar firman dan saat ini kita akan mengimani apa yang sudah kita dengar dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pelit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di matamu. Anak-anak jemaat Getsemani yang ada dimanapun Tuhan, anak-anakmu, biji matamu, dalam nama Yesus, orang tua, orang muda, siapapun dia yang mungkin masih ada dalam kandungan Tuhan, yang saat ini ada di rumah, mereka Tuhan mendengar firman-Mu hari ini, bahwa mereka mengambil langkah untuk hidup kudus bersama dengan Kau. Karena hanya dengan kekudusan maka mereka bisa meraih kehadiran. Mereka taat dengan kehadiran. Mereka selalu ada dengan kehadiran. Untuk itu kekuatan kuasa mereka sama seperti Yesus. Apa yang Yesus katakan, mereka pun mampu untuk mengatakannya.
dalam nama Yesus. Karena mereka percaya hidup mereka bukan mereka lagi, tetapi Kristus yang hidup bagi mereka, sehingga kekuatan, kuasa ada pada mereka. Aku percaya virus corona, penyakit sampar apapun juga tidak berlaku bagi jemaat Getsemani yang dimanapun berada dalam nama Yesus. Ekonomi, resesi ekonomi, kondisi ekonomi yang tidak menentu tidak akan mampu ada bagi jemaat Getsemani dimanapun mereka berada. Aku percaya mulut mereka berkata, maka tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Mereka menjadi saluran berkat bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap, lawat setiap jemaat kami dimanapun berada. Jemaat Getsemani, Gereja Kristen Pertanjir Indonesia, dalam nama Yesus, lawat mereka, ubah mereka, yakinkan mereka percaya Yesusnya luar biasa. Yesusnya yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia mampu memberikan yang semua yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Aku percaya bahwa firman-Mu tidak jatuh pada tanah yang berbatu, tapi jatuh pada tanah yang subur, berbuah dan berbuah yang benar. Terpujilah Kristus. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita bahwa pemberian Bapak Ibu sangat memberkati pekerjaan pelayanan terkhusus Gereja Getsemani untuk memperluas pelayanan Getsemani, pelayanan dari program-program Getsemani yang akan terus Bapak Ibu dengarkan dari video streaming ini. Kita akan terus menyampaikannya. Untuk itu aku percaya tangan-tangan yang memberi akan diberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Bapak Ibu bisa mengumpulkannya dan nanti akan membawanya ke bendahara gereja. Terima kasih Tuhan. Mari saya menjemput kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan doa syukur dan berkat. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah terjadi pada hari ini. Karena tanpa Engkau, maka kami tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu Tuhan, biarlah jemaat-Mu yang ada di mana saja yang saat ini sedang beribadah, Tuhan berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, pekerjaan, usaha, dalam nama Yesus, aku percaya mereka dilimpahkan. Tingkap langit terbuka, berkat tercurah, bahkan mereka menjadi saluran berkat bagi setiap kawan pilihan jemaat dimanapun berada. Dalam nama Yesus, kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani yang saat ini berada di rumah-rumah, yang saat ini sedang mengadakan ibadah. Kekuatan kuasa Tuhan ada pada mereka, sehingga segala kuasa iblis tidak berlaku bagi mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai sidang jemaat mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh. Haleluya. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang berikut. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.